Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 1, Pak Eko tidak lupa mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia yang ke-75, kita harus tetap berjuang, tidak dengan berperang, tetapi melainkan dengan belajar. Kita mengisi kemerdekaan kita dengan belajar. Untuk usia kalian, kita mengisinya dengan usaha yang giat dan belajar yang rajin. Di tema kemarin kita sudah belajar tema 1, sekarang kita akan belajar materi tema 2, yaitu subtema 1 dan subtema 2. Di tema 2, subtema 1 dan subtema 2, kita perhatikan, kita kali ini akan belajar mengenal gerakan pemanasan, kemudian kita akan belajar cara bermain simpai, lalu kita akan belajar manfaat gerakan meliuk, keempat, mengenal gerakan meliuk. Sebelum berolahraga perlu melakukan gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan itu sendiri berfungsi untuk yang pertama meningkatkan suhu tubuh, kedua menyiapkan tubuh untuk berolahraga, yang ketiga menghindarkan kita dari cedera, keempat ruang gerak sendi lebih luas. Tentunya banyak lagi fungsi atau manfaat dari pemanasan itu sendiri. Kalian bisa melihatnya di buku tema 2 ataupun LKS tema 2, tentunya di subtema 1. Gerakan pemanasan dilakukan dari tubuh bagian atas sampai tubuh bagian bawah. Perlu diingat anak-anak, gerakan pemanasan itu harus urut gerakannya, dari gerakan bagian tubuh bagian atas sampai tubuh bagian bawah, dimulai dari gerakan kepala sampai ujung kaki, tidak boleh dari kaki ke kepala ataupun pinggang dulu, tidak boleh jadi gerakannya harus urut berurutan dari atas sampai bawah. Gerakan ini adalah macam-macam gerakan pemanasan. Tentunya kalian pernah melihatnya orang yang sebelum berolahraga melakukan gerakan seperti ini. Semua gerakan dilakukan selama kemudian berganti dengan gerakan berikutnya. Nanti kalian bisa mempraktekannya di rumah sebelum atau yuk kalian pelajari dan kalian di rumah. Ya, perhatikan gerakan menekuk pinggang itu dilakukan selama 4 hitungan. Kemudian tangannya memegang ujung kaki dilakukan selama 4 hitungan. Kemudian kakinya dibuka, tangannya menyentuh ujung kaki dilakukan selama 4 hitungan. Berganti ke kaki kiri dilakukan selama 4 hitungan. Perhatikan ini gerakan pertama, gerakan kedua, gerakan ketiga, gerakan keempat. Ya, ulangi gerakan pertama, tangannya memegang bagian belakang, lutut bagian belakang. Ulangi, tapi tangannya memegang ujung kakinya. Kemudian kakinya dibuka lebar, memegang ujung kaki kanan, bergantian lagi ujung kaki kiri. Semua itu dilakukan 4 hitungan. Kita akan bermain simpai. Apa bacanya? Bermain simpai. Ayo, bisa baca apa enggak? Bermain simpai. Ya, simpai berbentuk lingkaran dan terbuat dari rotan.
Alatnya itu berbentuk lingkaran dan terbuat dari rotan. Kemudian cara bermain simpai, yang pertama berdiri dengan tegak, dan kedua simpai diayunkan di sekitar dada dan perut. Lihat gambar yang paling bawah pakai baju kuning itu, gambar anak yang pakai baju kuning, simpai kita dan ketiga simpai digerakkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Dalam permainan simpai itu banyak gerakan untuk variasinya. Ada simpai diayunkan di atas kepala, kemudian ada simpai diputar di atas kepala, dan ada yang diputarkan di pinggang digerakkan searah putaran simpai, seperti gambar anak baju kuning. Kemudian kita akan belajar meliukkan badan, bermanfaat untuk menguatkan otot dan melatih keluasan. Apa sih keluasan itu? Keluasan adalah gerak yang tidak kaku atau luwes. Ya, kemudian latihan ini dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat. Caranya seperti pada gambar. Yang pertama, memegang tongkat yang diangkat lurus ke atas. Kemudian yang kedua, badan tegak, posisi kaki terbuka dan pandangan lurus ke depan. 3. Gerakan atau liukkan badanmu ke samping kiri dan kanan. Jika gambar sebelumnya adalah gerakan meliukkan badan dengan tongkat, ada gerakan meliukkan badan tanpa alat. Dan kalian pasti teringat pada orang yang sebelum melakukan olahraga. Ini juga termasuk gerakan pemanasan. Gerakan diliukkan ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang. Lihat pada gambar yang atas, 3 gambar yang atas. Kaki dibuka, tangan ditaruh di pinggang, kemudian digerakkan ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali sebanyak 8 hitungan. Begitu juga. Dan gambar yang selanjutnya ini, yang kedua ini adalah gerakan meliuk badan tanpa alat juga. Tetapi ini ada permainannya. Apa itu permainannya? Dia ada memegang kepala, pundak, lutut, kaki. Ada yang ingat? Pasti kalian di TK dulu pernah melakukan permainan ini. Permainan ini itu permainan kepala, pundak, lutut, kaki. Ada lagunya loh. Seperti yang kalian ingat-ingat, apa? Ya, kepala, pundak, lutut, kaki. Kemudian diulang lagi, kepala, pundak, lutut, kaki. Permainan lebih seru jika dilakukan bersama-sama, apalagi temponya dipercepat. Semakin lama semakin cepat, jadi gerakan kita untuk meliukkan tubuh itu lebih cepat. Dan untuk lebih jelasnya, materi ini bisa kalian baca di buku tema 2, subtema 2. Dan juga ada materinya ada di LKS kalian di subtema 2. Jadi jika video ini kurang jelas, kalian bisa membacanya di buku tema 2 dan LKS tema 2. Rangkuman materi kita kali ini adalah yang pertama, sebelum melakukan kita melakukan gerakan pemanasan. Kedua, gerakan dari cedera atau keselio dan lain sebagainya. Menyiapkan otot kita untuk berolahraga. Yang ketiga, simpai lingkaran dan terbuat dari rotan. Keempat, posisi kaki terbuka lalu simpai diayunkan di sekitar dada dan perut. Kelima, gerak meliuk dapat dilakukan dengan menggunakan tongkat dan tanpa alat. Keenam, gerakan meliuk tanpa alat bisa dilakukan dalam permainan kepala, pundak, lutut, dan kaki yang mungkin dulu kalian pernah sering lakukan di sekolah sebelumnya, yaitu TK kalian. Jika tidak pandemi, kita akan juga sering melakukan permainan yang lainnya.
Maka dari itu kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu dan kita tetap bersama. Jika materi Pak Ko ini, video pembelajaran ini kalian kurang jelas, bisa melihat buku tema 2 dan LKS tema 2. Dan apakah kalian ingin mengerjakan LKS tema buku LKS kalian? Boleh, tidak usah menunggu instruksi dari Pak Eko. Kalian kerjakan sendiri, kalian baca materinya, kemudian kalian kerjakan soal PJOK yang ada di buku LKS kalian. Sekian materi video pembelajaran PJOK kali ini. Jika kalian kurang jelas, kalian bisa membaca buku tema dan LKS-nya, dan untuk tugasnya bisa di Google Classroom. Minta tolong orang tuanya mengecek tugasnya di Google Classroom. Tidak bosan, Pak Eko mengingatkan, jika keluar rumah kalian masker, kemudian sering mencuci tangan. Dan jangan lupa kita berdoa supaya pandemi ini segera berlalu, supaya kita dapat belajar bersama lagi, bersama teman dan bersama Bapak Ibu guru di sekolah kita yang tercinta ini. Dan tidak lupa kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.